Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau hampiri tata Allah kita yang luar biasa. Mari bersama-sama kita memuji dan menyembah. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Bersama malaikat-Mu Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu. Kami mau datang menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan, layakkan kami. Oh, syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, mulia namamu Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Mari sama-sama katakan. Bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, mulialah namamu Yesus, aku memujimu. Tanganku Tuhan, tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, mulialah namamu Yesus, aku menyembah-Mu. Tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu.
Tuhan. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan. Aku menyembah-Mu. Oh, terima kasih Yesus, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Haleluya, menyembah-Mu Tuhan. Allah yang layak kami sembah, Raja di atas segala raja, Bapa yang setia, Kau perisaiku, Gembala yang baik. Haleluya, haleluya, Allah penyembuhku, Allah yang menyediakan. Haleluya, Hosana, Hosana bagi nama-Mu, Hosana Engkau Tuhan. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Haleluya Tuhan, aku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini kami bersyukur Tuhan, bahwa kami boleh bersama-sama datang menyembah-Mu bersama malaikat di surga, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang baru, buat kasih karunia-Mu, buat sukacita yang luar biasa Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, berfirman-Lah dan kami siap mendengarkan. Berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Nya, karena kami percaya akan ada banyak hal-hal yang ajaib yang akan Tuhan singkapkan pagi hari ini. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama di hari yang baik ini kita kembali datang merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar bersama-sama tentang kebaikan Tuhan atas hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini anak-anak muda, dunia pendidikan dikejutkan dengan beberapa hari kemarin ada bunuh diri ya. Satu ada di Surakarta di UIN Kartasura, satunya di Udayana. Hari yang sama mereka loncat dari gedung ya. Satu lantai 3 kalau tidak salah, satunya lantai 5 kalau tidak salah ya. Mengakhiri hidupnya. Ya, ini sangat miris sekali. Saya mendengar berita itu juga merasa cemas juga, merasa khawatir juga, merasa kasihan ya, berempati. Adanya hal-hal seperti ini di kalangan anak-anak muda yang kita tahu bahwa seharusnya di usia-usia kuliah itu kan usia-usia yang menyenangkan untuk dapat mencari banyak teman, untuk dapat mencari komunitas-komunitas yang bisa membangun dirinya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Teman-teman yang ada di kampus-kampus itu merasakan hal yang luar biasa. Saya ingin sharing tentang hal ini saudara. Kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-15.
ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai 34, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Amin. Puji Tuhan. Ketika saya mendengarkan berita-berita tersebut, saya teringat dengan satu kebenaran firman Tuhan ini, bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Seringkali Bapak Ibu Saudara, ya, anak-anak muda di luar sana tidak bisa mengcounter, tidak bisa memfilter mana teman yang baik, mana teman yang buruk, mana orang yang harus dijadikan sahabat, mana orang yang harus dijadikan panutan. Seringkali sekarang ini ada istilah FOMO, ya. FOMO itu ikut-ikutan. Oh, ikut-ikutan mana yang banyak diikuti. Oh, ikut-ikutan mana yang tren diikuti. Tetapi mengajarkan bagi anak-anak muda itu tidak berpendirian. Ya, hari ini kita diingatkan bagi setiap kita, baik yang muda maupun yang sudah lanjut juga. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dimanapun berada, ya, dimanapun berada, firman Tuhan sangat jelas. Maksudnya adalah ketika kita dimanapun berada, di situ pasti ada tantangan. Kita harus memilah, kita harus memfilter mana yang harus kita ikuti, mana yang harus jadikan kita panutan, mana yang ini bisa untuk tempat sharing, tempat curhat, mana tempat-tempat yang tepat untuk kita bisa saling menguatkan. Ya, itu firman Tuhan mengingatkan pada kita, jangan kita sesat. Bahwa pergaulan buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Citra diri kita menjadi ciptaan yang baru, ini sebuah kebiasaan yang baik. Kita sudah dirubah Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ada transfer spirit yang luar biasa merubah hidup kita. Tetapi seringkali si jahat itu, iblis itu, mencoba memberikan tantangan-tantangan, pergaulan-pergaulan di sekitar kita. Nah, kita harus bisa memilih, saudara. Kita harus bisa memilah. Dari kasus yang saya ceritakan di depan, saya yakin dan percaya mereka tidak punya teman untuk bagaimana sharing, untuk bagaimana mereka bisa dikuatkan. Tetapi justru sebaliknya, ada teman-teman yang sepertinya teman, tetapi justru malah memberikan perkataan-perkataan yang tidak baik, ya, memberikan sesuatu penekanan, ya, tekanan di dalam kehidupan mereka. Saya tahu di dalam berita itu salah satunya ada yang bipolar, ada yang punya gangguan psikologi. Apalagi punya gangguan psikologi, sangat mudah sekali untuk merasakan kejatuhan ketika ada perkataan-perkataan, tindakan-tindakan orang yang menurut dia itu sangat tidak baik. Nah, hari ini firman Tuhan ingatkan bagi kita, ayo kita bergaul yang baik. Kenapa? Karena itu akan memperkuat kita. Ketika kita dalam pergaulan yang buruk, tentu akan merusak. Perlahan demi perlahan akan merusak kebiasaan baik kita. Akan merusak iman yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Saya di sini bukan berarti kita harus menjauhi orang-orang yang berbuat dosa. Tidak demikian, saudara. Tetapi kita harus tahu tempatnya, empan papan, tahu di mana orang itu harus kita ikuti. Harus menjadi teladan, harus kita boleh sharing kepada orang-orang tersebut. Kita tahu tempat-tempatnya. Dan ini akan memperkuat iman kita. Ini akan memperkokoh iman kita. Firman Tuhan sangat jelas sekali mengingatkan bagi setiap kita. Janganlah kamu sesat. Janganlah kamu sesat. Berarti apa, saudara? Banyak orang yang tersesat.
banyak orang yang tersesat, seberapa banyak orang-orang yang kemudian meninggalkan iman karena pergaulannya, meninggalkan komunitas-komunitas yang baik karena pergaulannya. Firman Tuhan sangat jelas sekali, janganlah kamu sesat. Bagi engkau Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak, ya mungkin usianya sudah menginjak dewasa, ya remaja, youth. Ayo saudara, kita juga memberikan diri kita untuk menjadi teman yang baik, untuk menjadi pergaulan yang baik itu di dalam kehidupannya, sehingga anak-anak kita, sehingga anak-anak didik kita tidak tersesat, saudara, tidak kehilangan arah, sehingga kebiasaan yang baiknya tetap berjalan dengan baik di dalam kehidupannya. Perkataan-perkataan yang baik adalah kunci di mana pergaulan kita itu menjadi sesuatu yang bermakna. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-24, perkataan yang menyenangkan bagaikan sarang madu, manis bagi jiwa dan obat bagi tulang. Dalam pergaulan-pergaulan yang baik, tentu di situ ada perkataan-perkataan yang baik juga. Nah, ini salah satu indikator Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mendapatkan teman-teman circle-mu ada perkataan-perkataan yang tidak baik, mungkin itu salah satu tanda bahwa itu pergaulan buruk yang akan bisa merusak kebiasaan baik kita. Hindari Bapak Ibu Saudara, jauhi ya. Jangan sering-sering kumpul dengan komunitas-komunitas yang seperti itu, tetapi berkumpullah kepada komunitas-komunitas yang perkataannya membangun kita. Firman Tuhan katakan tadi, perkataan yang menyenangkan bagaikan sarang madu, manis bagi jiwa, menyembuhkan jiwa-jiwa yang terluka, dan obat bagi tulang. Haleluya. Ini sebuah firman Tuhan yang luar biasa, menjadi indikator bagi setiap kita untuk menjalani pergaulan-pergaulan kita. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita upayakan kita memiliki pergaulan yang baik supaya tidak merusak kebiasaan-kebiasaan kita. Justru daripada itu, kita harus tetap senantiasa percaya kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena dari situ kita akan diarahkan Tuhan untuk memiliki pergaulan yang baik. Kita didekatkan untuk memiliki pergaulan yang baik di dalam kehidupan kita. Mari juga ingatkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita untuk menjaga pergaulan yang baik. Tentu tidak membeda-bedakan teman, tetapi kita harus bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita pedomani, mana yang tidak. Semoga firman Tuhan pagi ini boleh memberkati setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan ingatkan bagi setiap kami untuk kami boleh memiliki pergaulan yang baik. Kiranya Tuhan berikan kekuatan bagi kami untuk kami boleh hidup bergaul dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga rindu menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga melalui kehadiran kami boleh menyebarkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang setia mendengarkan doa pagi secara online. Tuhan berkati dengan luar biasa. Segala aspek kehidupannya Tuhan berkati dengan luar biasa. Kami serahkan pagi hari ini sampai malam nanti ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang mulia. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.